Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponautos. Berikut ini adalah Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross alias Xpander facelift kedua dan Xpander Cross facelift pertama untuk model year 2022. Oke, kita bahas dulu sejarahnya kenapa ada Mitsubishi New Xpander ini kalau menurut pendapat saya ya. Oke, nah saya nggak tahu secara detailnya mengenai sejarah Mitsubishi New Xpander. Mungkin aja ada rencana-rencana lain ya di balik Mitsubishi New Xpander ini ya dari Mitsubishi. Tapi yang pasti saya pernah ngalamin hal kayak gini. Saya waktu itu pernah lihat postingan gambar di sini ya, yang kalian lihat ini di layar ya. Itu sudah beredar banyak di Instagram mengenai renderan Mitsubishi New Xpander. Oke, awalnya saya nggak percaya karena biasa render kan nggak sesuai sama mobil produksinya. Ada juga sih ya contohnya ini. Tapi kita bahas dulu ya. Oke, jadi awalnya saya nggak percaya bahwa ini adalah Mitsubishi New Xpander karena ya masih renderan yang belum bisa dipercaya 100% lah. Tapi kalau dilihat ini modelnya keren banget ya renderannya. Ini saya juga udah ngebahas renderannya di video kami sebelumnya. Bisa cek linknya di atas ya. Tapi beberapa hari kemudian muncullah spy shot seperti ini. Kita nonton dulu ya. Nah dari situlah saya udah mulai, wah ini foto yang satu ini tuh ternyata sesuai ya sama yang di spy shot. Nah itu saya juga udah membandingkan antara foto aslinya dan spy shot ya. Itu di video yang sebelumnya tadi yang sudah saya kasih linknya itu ya. Antara foto renderan dengan spy shot apakah sama? Ternyata sama persis ya. Walaupun ada yang beda dikit sih ya. Tapi itu menunjukkan bahwa Xpander facelift itu akan seperti ini wujudnya ya. Dan akhirnya itu beneran kejadian. Tapi itu akan kita bahas sebentar lagi. Nah sekarang kita akan lihat rumor-rumor apa lagi yang waktu itu udah pernah beredar di Instagram yang ditawarkan untuk Mitsubishi New Xpander ini dan New Xpander Cross. Nah waktu itu kan belum ada tuh berita mengenai New Xpander Cross. Jadi bisa saya bilang untuk New Xpander ya. Oke, kita lihat. Nah ini adalah rumor mengenai fitur-fitur apa saja yang akan ditawarkan untuk Mitsubishi New Xpander. Kita lihat yang pertama, dashboard baru ya. Nah itu nanti akan kita lihat. Terus AC digital, wow luar biasa ini karena AC digital pertama kali ya di New Xpander. Dan untuk sekarang ini New Xpander Cross juga mendapatkan AC digital yang akan kita lihat nanti ya. Karena sebelumnya Xpander dan Xpander Cross itu masih menggunakan knob putar-putar biasa. Walaupun bentuknya itu udah lumayan keren lah ya untuk di knob putarnya itu, pengaturan AC-nya ya. Terus transmisi ganti jadi CVT. Ini khusus yang otomatis doang ya, nanti akan kita lihat. Dan dari video spy shot yang sempat beredar, velg juga terlihat naik jadi 17 inci. Oke, nanti akan kita bahas. Oke, itu untuk rumor mengenai fitur-fitur. Terus ada lagi rumor yang mengatakan, ini waktu itu ya, saya lagi ngomongin waktu itu sebelum keluncuran dua mobil ini. Ada rumor yang mengatakan kalau Mitsubishi New Xpander bakalan diluncurkan di Gias 2021, tepatnya di hari pertama Gias, tanggal 11 November ya. Nanti itu kira-kira sekitar 2 hari lagi. Wow, itu udah gak sabar banget ya. Karena besok kan peluncuran dari Veloz dan Avanza. Nah besoknya tuh baru Gias ya, jadi udah lusa lah ya. Nah tapi mungkin aja nih ya, ini perkiraan saya doang loh ya. Saya nggak bilang ini benar atau gimana. Mungkin Mitsubishi udah ngeliat bahwa pabrikan sebelah itu udah ngeluncurin low MPV-nya duluan dan kembar ya, kalian udah tau lah apa ya. Dan dengan fitur-fitur yang canggih ya, bahkan bisa dibilang lebih canggih dari Xpander yang sebelum facelift ini ya. Di kelasnya bahkan bisa dibilang itu fiturnya tercanggih di kelasnya. Contohnya kayak New Veloz ya, yang sudah mendapatkan electronic parking brake with auto hold ya, Toyota Safety Sense dan lain-lain, ASA ya. Nah Xpander ini gak mau kalah. Maka dari itu Mitsubishi meluncurkan Xpander facelift kedua itu duluan dibandingkan All New Veloz, All New Avanza dan Daihatsu All New Xenia yang bakalan diluncurkan besok ya. Kalau untuk Xenia sih masih lusa karena di Gias dia meluncurnya ya. Oke, jadi luar biasa ini Mitsubishi, dia gak mau kalah. So 1 bulan kemudian meluncurlah Tracer seperti ini. Ini tadi ceritanya masih di bulan Oktober ya. Ini di bulan Oktober. Kalau 1 bulan kemudian ini berarti di bulan Novembernya. Lebih tepatnya itu di, kalau nggak salah tuh hari Senin minggu lalu ya. Kalau nggak salah pokoknya 6 hari yang lalu lah kalau di sekarang ini ya. 6 hari yang lalu Mitsubishi meluncurkan teaser mengenai New Xpander yang akan diluncurkan sesegera mungkin di channel YouTube-nya Mitsubishi Motors Indonesia. Kita nonton dulu teasernya. Are you ready to ride the life adventure?
Nah, kalian sudah bisa lihat sendiri ya. Itu yang ada di teaser tersebut itu hanya desain eksteriornya, dan desain eksteriornya itu mirip sekali ya dengan foto yang ada di sini, di renderan yang di bulan Oktober lalu itu ya. Jadi bisa dibilang bentuknya dia sesuai renderan ya, sesuai renderan luar biasa. Itu hanya eksterior doang. Sementara untuk interiornya pada waktu itu ya nggak dibocorin juga kayak merek sebelah ya kan. Nah, seminggu setelahnya, finally orang-orang di Instagram itu udah mulai ngebocorin foto-foto ini. Luar biasa ini foto-foto di Instagram ya, mengenai bocoran fitur-fitur dan data lengkap dari Mitsubishi New Expander dan New Expander Cross. Nah, ini awalnya saya juga kaget banget ya. Selain karena saya ngelihat interiornya, terus fitur-fiturnya dan data lengkapnya dan lain-lain, saya juga kaget ternyata Expander Cross itu ngikut facelift juga. Wow ya, jadi nggak cuma Expandernya doang. Jadi ada juga sih waktu itu yang bilang kalau Expander Cross ikut facelift. Ya itu bisa dibilang termasuk rumor lah. Jadi Expander Cross itu sesuai rumor yaitu mendapatkan facelift pertamanya ya. Jadi ini hitungannya kalau Expander tuh facelift kedua ya, karena Expander udah pernah facelift sebelumnya di 2020. Kalau Expander Cross dia baru facelift pertama karena Expander Cross itu baru meluncur di November 2019. Nah itu dalam bentuk pre-faceliftnya. Nah sementara sekarang ini faceliftnya itu di tahun 2021 sebagai facelift pertama dengan fitur-fitur dan interior yang bisa dibilang mirip sekali, gak jauh beda sama Expander faceliftnya. Nah karena di Expander facelift ini dia perubahannya mayor banget ya, apalagi fitur-fiturnya dan desain interiornya, pokoknya luar biasa lah. Ini yang seharusnya sepantasnya disebut facelift itu ini ya. Nah karena kita sebenarnya pengen nyesuai nama rumor, jadi mohon maaf kalau misalnya pembahasannya agak lompat-lompat ya. Misalnya kita lagi ngebahas ini interior dulu terus tiba-tiba ke eksterior apa gitu, karena kita pengen nyesuaiin sama rumor nih kayak gini ya. Nih rumor yang kayak gini. Nah jadi walaupun kita begitu ya tekniknya, tapi yang penting kalian bisa mendapatkan informasi mengenai perubahan-perubahan apa aja yang ada di Mitsubishi New Expander dan New Expander Cross ya kan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah dashboard baru. Nah, wow, ini makin mewah ya, makin gagah aja interiornya ya. Ini saya juga kaget sih waktu melihat pertama kali. Wow, ini berubah banget ya, berubah banget ya desain dashboardnya. Nggak ada tuh yang desainnya yang sama persis seperti yang facelift sebelumnya ya. Ini pokoknya fix full baru untuk masalah interiornya. Kita bisa lihat ini panelnya finally sekarang dia menggunakan soft touch dengan jahitan asli. Wow, jadi kita udah nggak bisa dibohongin lagi sama jahitannya ya. Sekarang kita tinggal menekan aja atau menyentuh panel tersebut dan kalian bisa merasakan sendiri bahwa panel itu empuk banget ya, dengan jahitan yang asli, bukannya palsu seperti sebelumnya ya. Begitu juga untuk di door trimnya. Wow, ini panel door trimnya berubah full ya. Kalau sebelumnya dia ini tipe Ultimate by the way ya, Ultimate CVT. Nah transmisinya berubah, nanti akan kita bahas Ultimate CVT. Jadi ini tipe termahalnya, dan door panelnya dia nggak seperti sebelumnya yang campuran antara warna beige dan wood panel ya. Kalau sekarang dia wood panelnya diganti sama list warna silver, dan panel-panelnya dia diganti dengan soft touch dengan jahitan asli. Jadi udah bukan palsu lagi ya. Dan kalau kita taruh tangan kita di situ itu akan berasa empuknya ya. Dan sisanya ya dia masih hard plastik biasa. Ya maklum sih ya, karena di kelasnya low MPV kan nggak semuanya full soft touch ya. Nah selain dashboardnya yang full berubah ya, konsol tengahnya di sini ini full berubah ya. Nanti akan kita bahas ya, dari mulai head unit dan lain-lainnya. Speedometer juga berubah, nanti akan kita bahas. Dan yang paling kelihatan di sini adalah setirnya yang berubah. Oke, langsung saja kita bahas setirnya. Sebelum ke setir, kita lihat dulu dong di bagian bawah setirnya ada apa. Dia ada fitur baru luar biasa, dan fitur ini itu sama seperti yang ada di Daihatsu Terios ya dan Toyota Rush GR Sport, yaitu idling start stop. Nah ini berfungsi untuk menghemat bahan bakar ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di lampu merah terus kita berhenti, itu otomatis mesin akan mati sendiri ya, biar menghemat bahan bakar. Nanti kalau kita mau jalan ya tinggal kita gas aja, langsung otomatis mesinnya nyala sendiri ya. Itu sih kalau yang ada di Terios. Cuma saya masih nggak tahu kalau di Expander ini apakah begitu juga atau gimana. Yang penting dia ada fitur idling start stop dan stability control juga luar biasa. Oke, di atasnya dia ada tombol start stop button dan electric mirror dan electric retract. Kita next. Nah ini yang berubah ya, setirnya. Kita bisa lihat ini setirnya dia mirip banget sama Lancer. Gagah banget ya, setirnya sporty banget ya. Bahkan bisa dibilang ya mirip sih sama Lancer ya, dengan adanya voice command with audio steering switch control dan cruise control di sini. Oke.
Dan setirnya tentu ya dia adalah low MPV pertama si expander ini yang mempunyai setir tilt and telescopic. Wow, ini pelopor low MPV dengan menggunakan setir tilt and telescopic ya. Bahkan katanya mau ditiru oleh Veloz ya, dan Avanza Xenia nanti yang baru ya, yaitu dengan adanya tilt and telescopic steering. Luar biasa. Jadi posisi duduknya udah otomatis ergonomis sekali ya untuk sebuah expander ini. Oke, kita next lagi. Nah, ini yang berubah. Layout panel instrumennya ya, dia berubah ya dibandingkan sebelumnya. Kita bisa lihat dulu dari MID-nya ya. Ini ada animasi expander seperti sebelumnya juga sama ya, dia ada animasinya juga. Tapi kali ini dia memakai fascia depan expander facelift ya, new expander. Makanya kita bisa lihat sini berubah banget ya animasinya ya. Dan ada tulisan expander di situ. Dan yang berubah adalah posisi transmisinya. Nanti akan kita bahas di bagian transmisinya. Nah, yang paling kelihatan adalah panel instrumennya dari mulai tachometer dan speedometer, yaitu layout ringnya yang kalau sebelumnya dia warnanya putih, sekarang dia warnanya biru. Kita next. Nah, ini yang berubah, head unitnya ya. Kalau sebelumnya dia menggunakan monitor 7 inci, sekarang dia menggunakan monitor 8 inci ya, dan full touchscreen ya, dan kapasitif juga. Kita bisa lihat ini ada siluet expandernya di saat kita menyalakan mobilnya. Dan ini adalah layout head unitnya, monitornya. Kita bisa lihat ada radio, bluetooth, phone, USB, AV input, terus ada rear camera dan settings. Oke, jadi kita bisa lihat kamera belakang dengan cara mengeklik rear camera tersebut tanpa harus memasukkan ke gigi mundur ya. Dan by the way, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan sensor parkir. Jadi udah sepaket lah, nggak kayak expander yang sebelumnya ya, yang masih terpisah. Oke. Nah, selain itu, dia sama seperti expander sebelumnya, yaitu dengan adanya smartphone connectivity ya, Apple CarPlay dan Android Auto. Luar biasa. Jadi kita bisa mengakses smartphone kita melalui head unit ini ya. Luar biasa. Jadi cukup dicolokin aja ya melalui kabel casan ya. Nanti akan kita kasih tahu letaknya di mana tempat mau kita colokin ke head unit ya. Oke, jadi begitu aja untuk head unitnya. Sekarang kita next. Oke, ini adalah tempat USB-nya ya. Port USB-nya sekarang dia pindah ke bawah ya, sama kayak mobil-mobil lainnya. Jadi dia udah nggak terintegrasi sama head unitnya lagi. Kalau sebelumnya dia di head unit, makanya kalau saya lagi ngecas tuh ya, itu kayaknya lumayan ribet gitu loh ya, karena kabel harus dijepit segala ke laci lah, dan mesti saya pegang ya. Pokoknya ribet lah kalau di head unit. Makanya sekarang biar lebih praktis lagi, ditaruh di bawah sini. Jadi handphone cukup kita taruh di laci penyimpanan yang ada di bawah situ. Dan yang baru di sini adalah adanya card holder ya, dan posisinya dia ngumpet ya di bawah ya. Nih kalian bisa lihat nih ada yang kecil di situ. Nah, itu tempat card holdernya. Jadi kita bisa naruh kartu e-tol kita di situ ya. Bisa diselipin di situ, dan ada power outlet 12 volt juga di sini. Oke, kita next. Nah, ini yang berubah. Ini yang berubah dibandingkan sebelumnya, dan ini menambah kenyamanan ya. Saya dulu sempat kaget juga, ternyata konsol tengahnya itu ya, baik yang di expander maupun expander cross, dia nggak bisa dipakai buat armrest ternyata, karena posisinya dia ke bawah ya, agak ke bawah gitu, agak nurun. Jadi kalau kita naruh tangan di situ ya pegel juga lah lama-lama. Jadi konsol tengah yang di expander sebelumnya nggak bisa dijadiin buat armrest ya. Dan akhirnya sekarang dia ada armrestnya kulit dengan jahitan asli. Wow, ini seperti, kalau bisa dilihat ini bentuknya seperti CR-V ya. Dan Camry juga dia gede begitu, panjang ya. Dan kalau kita mau ngebuka konsol tengahnya, cukup kita angkat aja tuh armrestnya. Nggak seperti sebelumnya kalau di Sport dan Ultimate dia mesti digeser-geser. Dan kalau untuk tipe Exit dan GLS dia mesti dicopot ya penutupnya. Nah, kalau sekarang dia udah praktis, dia tinggal diangkat aja tuh armrestnya. Oke, dan enak juga ya kalau dilihat-lihat ya. Oke, kita next. Nah, oke, jadi sebelumnya karena sekarang port USB-nya udah nggak ada di konsol tengah situ, sekarang dipindahin ke konsol tengah bagian belakang untuk baris kedua. Dan di sini ada port USB Type E dan Type C. Wow, pertama kalinya ya di kelas low MPV expander ada USB Type C-nya di sini ya. Jadi kita bisa ngecas sesuai kabel kita ya di sini ya. Oke, kita next. Kita akan lihat perubahan apa aja yang terjadi di baris kedua ini. Yang pertama adalah pengaturan double blower ya. Tapi untuk double blower ya nanti akan kita bahas di bagian yang terpisah ya, oke? Kita next dulu. Ini yang baru, yaitu armrest dengan cup holder. Wow, ini sebelumnya dia nggak ada ya. Sebelumnya dia hanya ada large armrestnya doang ya. Kita next. Nah, ini jok baris ketiganya dia menggunakan material jok baru ya, seperti yang di depan dan baris kedua. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan dari detail interior secara keseluruhan ya dari si new expander ini ya, besertakan juga dengan dashboardnya yang full berubah. Oke, kita next ke rumor berikutnya, yaitu AC digital. Kita akan next.
Nah, ini dia layout dari panel AC digitalnya ya, pengaturannya ya. Kita bisa lihat di sini, walaupun pengaturannya sebenarnya sama aja seperti sebelumnya ya. Dia ada pengaturan arah semburan yang lengkap. Nah, ini yang gak ada di kompetitor ya, kalian tahu ya siapa ya. Nah, kalau di sini dia pengaturannya lengkap banget ya. Ke muka ada, ke muka dan ke kaki ada, dan ke kaki ada. Terus juga di samping kiri sini dia ada pengaturan suhu, dan di sini dia pengaturan temperaturnya di sini, oke. Nah, tapi sayangnya di sini dia nggak ada front defoggernya ya. Dia malah hilang di sini. Jadi yang ada di sini cuma rear defogger. Ini modenya di sini ya. Kita bisa ngatur pengaturan arah semburannya. Ini untuk menyalakan kompresor AC, ini untuk open close air, ini untuk matiin AC, dan max cool. Ya, ini suatu fitur yang baru untuk AC Mitsubishi Expander ya. Karena sebelumnya dia nggak ada. Sebelumnya dia hanya ada di Honda Mobilio. Ya, jadi kalau kita klik tuh max cool, nanti otomatis AC akan nyala ke suhu yang paling dingin, ya paling maksimal lah pokoknya ya. Oke, mungkin begitu aja untuk AC digitalnya. Sekarang kita next. Nah, selain AC digitalnya, AC double blower bagian baris kedua dia juga baru. Ya, ini yang mau tadi kita bahas ya, yaitu dengan 4 buah kisi AC, ini biasa aja. Dan yang baru adalah knobnya, yang sekarang dilapisi bahan besi gitu ya, kayak apa silver yang waktu itu ada di knob putarnya AC Expander bagian depan ya. Ya pokoknya begitulah, silver dengan warna hitam. Ya ini lumayan gagah juga sih kesannya ya, ngasih kesan mewah gitulah. Oke, mungkin itu aja untuk AC-nya. Sekarang kita next ke rumor berikutnya, yaitu transmisi ganti jadi CVT. Ini khusus untuk otomatis ya. Tapi sebelum itu, karena ini lagi ngomongin transmisi, jadi otomatis kita juga ngomongin penggeraknya juga dong. Apakah dia mesinnya masih sama, ya penggeraknya masih sama, dan lain-lain. Langsung saja kita bahas dulu mesinnya untuk pertama-tama. Untuk mesinnya dia masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan 4A9 engine. Ya, ini Mitsubishi engine yang telah digunakan di Lancer generasi ke-9 ya. Untuk Lancer 1500cc, yaitu 4A91 1500cc DOHC MyFact 4 silinder dengan tenaga dan torsi yang masih sama seperti sebelumnya, yaitu 103 HP atau 105 PS dan 141 Nm. Tapi penyalurannya dia beda ya, karena dia transmisinya juga beda. Kita akan lihat dia masih sama aja ke penggerak roda depan alias FWD, tapi transmisinya kita bisa lihat di sini beda ya. Untuk otomatisnya, kalau sebelumnya dia menggunakan otomatis konvensional 4 percepatan biasa, torque converter ya. Kalau di sini dia menggunakan CVT. Jadi seperti Avanza Xenia dan Veloz yang baru ya, dia sudah menggunakan CVT ya. Jadi kayaknya ini ngikutin Honda Mobilio gitu ya. Jadi biar kesannya lebih irit BBM, dan katanya kalau ada Mitsubishi bilang itu biar akselerasinya dia lebih ya bertenaga gitulah pokoknya, dan perjalanan bisa lebih smooth lagi. Oke, hasil CVT ya. Dan kalau untuk manualnya, sayangnya dia nggak ada perubahan ya, dia masih 5 speed biasa seperti sebelumnya. Kita lihat ya transmisinya. Nah, ini dia. Walaupun sebenarnya tuas transmisinya dia masih sama ya seperti sebelumnya. Dia masih kain ya bahannya untuk pegangannya, dan di sini dia kulit ya, dilapis kulit, tapi posisi transmisinya beda. Kita bisa lihat kalau sebelumnya dia PRND2L, sekarang duanya hilang ya. Jadi sekarang tinggal PRNDL. Ya begitulah ya. Jadi duanya hilang. Kenapa? Karena duanya dia diganti menjadi mode sport. Wow. Ya kita bisa lihat di sini. Ini sebelumnya kan dia overdrive off ya. Kalau di tombol kecil ini ya, waktu itu sudah saya jelaskan mengenai fitur tersebut di video yang saya akan kasih linknya di atas ini ya, kalau bisa klik ya. Nah sekarang dia mengganti menjadi mode sport ya alias S. Nah jadi dia akan menahan mesin di putaran tinggi ya, luar biasa. Nah selain itu mungkin kalian juga udah bisa lihat sendiri ya apa perubahannya ya. Yang paling major di sini ya, wow, sudah ada EPP dan BAH ya, alias Electronic Parking Brake with Brake Auto Hold. Wow, luar biasa. Jadi bisa dibilang ini low MPV pertama yang menggunakan Electronic Parking Brake with Auto Hold. Luar biasa, karena Veloz dia belum meluncur ya. Jadi ini yang pertama, luar biasa. Expander gak mau kalah ya sama Veloz ya. Dia buru-buru ngeluarin Expander dengan fitur seperti ini ya. Tapi sayangnya ini khusus di tipe bertransmisi CVT saja. Kalau di manualnya dia nggak ada sayangnya. Dia masih menggunakan rem tangan konvensional biasa tanpa auto hold. Ya lagian buat apa juga sih manual ada auto hold kayak di Honda HR-V kan kayaknya nggak berguna banget gitu ya, karena kan kita bisa menetralkan secara manual gitu ya. Tapi kalau di HR-V ya kenyataannya begitu, dia manual tapi ada auto holdnya dan electronic parking brake. Nah itu ya kelebihannya ya. Tapi transmisi CVT-nya di tipe sport dan ultimate doang. Sayangnya ya, karena kalau di tipe bawahnya, walaupun dia sudah bertransmisi CVT, misalnya seperti Exit CVT dan GLS CVT, dia malah seperti ini bentuknya nih. Kita lihat ya. Nah, dia masih seperti ini. Dia jadi seperti otomatis yang lama ya, yaitu dengan
tuas transmisi yang modelnya otomatis begitu, dan dengan park brake yang masih konvensional. Ya jadi itu pembedanya lah. Kalau di Xpander Ultimate dan Sport CVT dia ada bentuknya seperti ini ya, dengan electronic parking brake with auto hold. Sementara kalau di Exit dan GLS CVT, walaupun dia CVT, tapi dia masih menggunakan park brake konvensional biasa. Begitu juga untuk yang transmisi manualnya. Oke, kita next lagi ke rumor berikutnya. Rumor berikutnya kita bisa lihat di sini tulisannya, dan dari video spyshot yang sempat beredar, velg juga terlihat naik jadi 17 inci. Nah, artinya apa? Artinya kita akan membahas desain eksterior secara keseluruhan. Apa aja yang berubah di desain eksteriornya. Oke, kita next saja. Ini adalah desain eksterior secara keseluruhan fix dari Mitsubishi New Xpander. Luar biasa, ini udah fix banget sesuai dengan renderan awal ya. Kita lihat dulu nih, sesuai renderan ya, seperti yang saya bilang. Walaupun sebenarnya ada yang beda di sini, yaitu di sini antenanya masih short pull. Sementara dia ada perubahan di di Xpander yang fix ini ya, menjadi facelift keduanya, yaitu antenanya menjadi shark fin. Nah, tapi sayangnya di sini nggak kelihatan. Jadi kira-kira desainnya sih sama dengan render, cuma yang beda yaitu tadi antenanya beda ya. Nah, sekarang ukuran dimensinya, wow, ini saya nggak nyangka loh. Dia sekarang menjadi low MPV terbesar. Wow, ya. Kalau sebelumnya adalah Nissan Livina yang menempati sebagai low MPV terbesar di kelasnya, bahkan lebih besar dari Xpander ya, karena Xpander dia moncongnya lebih pendek dibandingkan Livina. Sekarang Xpander ini justru dia lebih besar men dari Nissan Livina yang menjadi low MPV terbesar di kelas. Wow, kita akan lihat ya perbandingannya. Dari yang pertama, ini dari Xpander facelift yang lama yang pertama dengan Nissan Livina. Ya jelas Livina menang ya. Kita bisa lihat panjangnya menang Livina, lebarnya dia sama sih ya, tingginya dia menangan Xpander, dan wheelbase dia sama ya. Tapi kalau untuk masalah panjangnya dia lebih besar Livina dong, ya kan. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat dong di sini dong. Wow, jauh banget perbedaannya men. Saya cukup kaget yang melihat ini ya, antara Xpander 2021 selain dengan Livina juga dengan Xpander 2020. Ternyata dimensinya beda jauh men ya. Kita bisa lihat di sini, dia panjangnya bertambah 120 mm. Terus lebarnya dia sama seperti Livina dan Xpander yang sebelumnya. Tingginya ya dia menambah 20 mm dibandingkan Xpander facelift sebelumnya, dan menambah 50 mm dibandingkan Nissan Livina. Jadi dia lebih tinggi ya. Jadi ini sekarang fix sudah menjadi low MPV terbesar di kelasnya ya, yaitu Mitsubishi Xpander facelift 2021. Kita next. Ini adalah detail lampu dari Mitsubishi New Xpander yang sebenarnya sayangnya ya ini cukup kecewa juga sih ya, karena dia belum dilengkapi dengan DRL. Dia bukanlah DRL maupun lampu senja, tapi ini adalah lampu kecil yang pindah ke atas. Jadi begitu ya, lampu kecil pindah ke atas disertai juga dengan lampu sennya yang pindah ke atas. Tapi ini modelnya dia nggak kayak Wuling Almas ya, yang misalnya lampu senja itu bergantian dengan lampu sen. Ini dia dipisah antara lampu kecil dengan lampu sennya, dia setengah-setengah ya, begitulah pokoknya. Tapi kalau dilihat-lihat sih bentuknya cantik juga ya, dengan bentuk yang kotak-kotak seperti itu, menambah kesan sportinya juga. Kita bisa lihat yang paling berubah di sini adalah headlampnya men. Headlampnya dia berubah banget. Sekarang Mitsubishi nyebutnya namanya T-shape headlights dan taillights, karena selain headlamp, taillightsnya dia juga berubah menjadi model yang T-shape seperti ini, alias berbentuk huruf T ya, dengan lampu yang full LED. Baik lampu jauh maupun lampu besar dia full LED. Tapi sayangnya fog lampnya sering dikomplain oleh banyak orang, yaitu fog lampnya yang masih halogen. Tidak seperti Xpander Cross dari awal peluncurannya, dia sudah LED ya. Nah itu sih yang disayangkan. Tapi kalau dilihat dari depannya, dia lebih garang dong jelas daripada sebelumnya, dengan desain dynamic shield yang lebih kental lagi ya. Bahkan kalau saya bilang ini mirip seperti Pajero Sport facelift 2021 ya, lebih mirip di sini gitu loh, di New Xpander gitu ya. Oke, kita next lagi. Oke, ini adalah desain samping dari Mitsubishi New Xpander. Yang mau kita bahas sebenarnya velgnya ya, sesuai rumornya. Kita bahas dulu, kita next dulu nih, slide-nya akan kita bahas habis ini dulu ya. Kita bahas velgnya dulu. Nah, sesuai rumor ya, dia menggunakan velg 17 inci. Jadi dia ukuran velgnya sama seperti Mitsubishi Xpander Cross. Ya, walaupun ya jelas dengan motif velg yang berbeda dong ya daripada Xpander Cross. Kita balik lagi ke slide sebelumnya karena ada yang berubah di slide sebelumnya selain velg ini. Ya, kalau dilihat-lihat ini sebenarnya nggak ada yang berubah sih ya dari sebelumnya. Kalau untuk masalah desain ya, dia masih menggunakan
smart key ya seperti sebelumnya. Jadi cukup kita kantongin aja kuncinya dan kita tekan tombol hitam di door handle tersebut, maka spion akan terbuka secara otomatis. Dan kalau kita menutup cukup kita tekan aja tombol hitam ya, seperti yang tadi saya kalau ngebuka ya, dia spion akan melipat secara otomatis. Jadi masih mirip lah seperti sebelumnya. Tapi yang berubah adalah nih, ground clearance-nya yang naik 15 mm. Kalau sebelumnya dia 205 mm, sekarang menjadi 220 mm. Nah, ini katanya ini karena penyetingan velg dan juga suspensi baru katanya ya. Ya jadi suspensinya tuh baru. Oke, untuk desain samping itu aja sih perubahannya. Langsung saja kita pindah ke bagian belakang. Oke, ini adalah bagian belakang dari Mitsubishi New Xpander. Kita bisa lihat ini berubah banget ya desain belakangnya. Kalau sebelumnya dia membentuknya kesannya kayak huruf X gitu, nah sekarang dia melengkung trapesium kayak begini ya. Jadi ini mengingatkan saya akan Outlander yang ada di luar negeri ya, karena dia bentuknya trapesium begini, macam grillnya Lancer ya. Jadi makin sporty aja sih. Dan bukan cuma itu yang berubah, khususnya ini di bagian bawahnya ya. Dia reflektornya dia berubah menjadi vertikal macam Xpander Cross ya, kalau sebelumnya dia horizontal. Dan bumper belakangnya yang berubah. Kita bisa lihat di sini dia taillights-nya seperti yang saya bilang, dia menggunakan bahasa desain T-shape ya. T-shape taillights macam di headlamp-nya ya. Jadi dia baik headlamp maupun taillamp-nya dia sama menggunakan bahasa desain T-shape ya, dengan membentuk huruf T miring seperti itu ya, dan LED juga tentunya. Tapi yang mantap lagi adalah dia sekarang lampu remnya dia sudah LED dan bentuknya dia memanjang dari atas ke bawah, jadi macam Suzuki R3 dan Honda CR-V Turbo ya. Dan juga untuk detail-detail lainnya seperti lampu mundur dia sama seperti sebelumnya, dia LED, tapi sayangnya untuk lampu sennya dia masih bohlam biasa. Dan antenanya dia sudah shark fin ya, seperti yang tadi saya bilang tuh di atas itu ya, dia sudah shark fin. Oke guys, mungkin sekian untuk Mitsubishi New Xpander. Sekarang kita akan lihat perubahan-perubahan apa aja dan teknologi-teknologi apa aja yang ditawarkan untuk Mitsubishi New Xpander Cross. Oke, pertama-tama ini kita karena nggak ada rumor mengenai Mitsubishi New Xpander Cross, jadi ya palingan juga mirip-mirip lah sama New Xpander, nanti akan kita lihat ya. Tapi yang pertama kita akan bahas dulu dari desain eksteriornya. Nah, kalau kita lihat ini desain eksteriornya dia nggak ada yang berubah ya sama sekali ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan begini tuh kayaknya ya masih sama aja kayak sebelumnya. Nggak ada yang berubah apa gimana gitu. Velg tetap sama ya, over fender tetap sama, desain bumper depan tetap sama, spion masih sama, dan desain belakang juga tetap sama aja. Apalagi mesinnya juga masih sama aja ya kan. Tapi kalau kita lihat secara detail, yang berubah itu ada di sini, di grillnya, black metallic grill ya. Jadi Mitsubishi itu nyebutnya black metallic grill kan, ini warnanya berubah menjadi new black metallic ya. Nah itu sih kata Mitsubishi begitu sih, yang berubah tuh di warna grillnya. Oke. Nah terus ada juga satu lagi nih yang berubah. Kalau secara dimensi ya sekarang ya kita lihat ya. Kita lihat apa aja, kita geser. Ini yang berubah, justru ini malah bikin orang-orang bingung termasuk saya. Dulu Mitsubishi Xpander Cross itu dia tertinggi di kelasnya, yaitu dengan ground clearance 225 mm. Tapi sekarang ini malah menurun menjadi 220 mm. Jadi dia ground clearance-nya tuh setara sama Xpander biasa. Langsung saja kita lihat ke interiornya, karena di interiornya itu justru yang paling banyak berubah di situ, besertakan juga dengan fiturnya. Oke, let's go. Ini dia ya. Ini yang paling berubah lah di Xpander Cross, yaitu interiornya. Dibandingkan sebelumnya, kalau sebelumnya kan Xpander Cross itu memakai warna two tone antara black dan coklat tua ya. Jadi dia mirip-mirip sama Nissan Livina tipe VE alias tipe tengah, yaitu campuran antara hitam dan coklat tua. Nah sekarang dia sudah memakai warna two tone antara black dan navy alias biru tua ya. Makanya kalau kalian lihat nih di sini itu kayak warnanya agak kebiru-biruan gitu. Begitu juga untuk konsol tengah dengan armrest dan joknya ya. Khusus untuk tipe premium package dia sudah menggunakan jok kulit ya, yang bisa memantulkan panas. Nah itu tuh kelebihannya ya. Jadi yang menggunakan jok kulit cuma yang tipe premium package doang, seperti sebelumnya ya. Oke. Terus kalau perubahan pada masalah interior gak jauh beda sih ya sama Mitsubishi New Xpander, dengan dashboard baru, ya setir baru dan lain-lain, pokoknya sama lah. Tapi yang membedakan antara Xpander dan Xpander Cross adalah head unitnya. Kita lihat sekarang. Ini adalah head unit dari Mitsubishi New Xpander Cross yang baru ya, karena dia sekarang sudah menggunakan monitor 9 inci ya, touchscreen kapasitif, full touchscreen kapasitif ya, tanpa ada tombol fisikal. Wow,
Jadi ini dia lebih besar 1 inci dibandingkan Mitsubishi New Expander. Dan kalau kita start up mobilnya, ini dia siluetnya bukan Expander Cross tapi Mitsubishi Motors di situ ya. Dan ini tampilan dari head unitnya, kita bisa lihat ini mirip-mirip head unitnya Toyota ya. Ada Apple CarPlay, Android Auto, All Source, MM-Link, radio, terus ada USB, iPod, phone, Bluetooth audio, AV off ya, dan lain-lainnya pokoknya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan smartphone connectivity seperti yang tadi kalian lihat di atas ya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto, luar biasa. Dan colokannya juga sama kayak Expander. Kalau misalnya kita mau nyolokin handphone kita ke head unit, ya nyolokinnya di port USB yang ada di bagian bawah itu ya, yang di konsol tengah itu ya. Oke, kira-kira itu aja sih perubahan yang ada di Expander dan Expander Cross. Langsung saja kita ke penutupnya. Oke guys, mungkin sekian untuk video kita pada hari ini ya. Gimana menurut kalian mengenai Mitsubishi New Expander dan New Expander Cross? Apakah kalian tertarik? Atau malah kalian lebih tertarik dengan kompetitornya, yaitu Toyota All New Avanza Xenia dan Veloz, yang justru memiliki fitur yang setara dengan Mitsubishi New Expander dan New Expander Cross ini? Mohon untuk diketik di kolom komentar dan kasih pendapat kalian soal dua mobil ini, oke? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Ponotos, serta juga tombol loncengnya dan like videonya jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih telah menonton. Salam otomotif. Bye.